Ya, eh, pada dasarnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini kan pada umumnya pengawas siapapun ya harus akan mengikuti eh, peraturan yang telah dibuat oleh KPU soal tahapan. Karena yang pertama sekali itu ya dalam pelaksanaan pemilu kan jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu. Nah, sampai hari ini kan KPU belum mengeluarkan jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Itu dapat kabar kita informasi masih tarik menarik ya antara Mendagri dengan KPU soal penentuan jadwal dan tahapan. Nah, lalu bagaimana persiapan Bawaslu dalam menghadapi ini? Maka karena sebagaimana undang-undang itu kan bahwa pemilu dilaksanakan pada tahun 2024, pemungutan suara dilaksanakan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Maka tentu Bawaslu sudah siap-siap untuk melakukan persiapan pengawasan tahapan. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu dalam persiapan ini? Maka tentu dia akan mempersiapkan personil pengawasan ya, dalam arti bagaimana memberikan penguatan kapasitas terhadap pengawas-pengawas di tingkat bawah. Walaupun sebenarnya pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu masih menggunakan undang-undang yang sama ya pada tahun pemilu 2019. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan pelaksanaan aturan karena sudah pernah digunakan di tahun 2019. Nah, tetapi pengawas pemilu harus sudah mengancang-ancang kira-kira tahapan-tahapan apa saja yang dilaksanakan nanti ya di lebih awal. Maka tentu peraturan-peraturan Bawaslu juga akan tentu dipersiapkan sejauh mana nanti pengawasan tahapan pemutahiran data pemilih dan tahapan-tahapan yang lain. Nah, jadi intinya menyiapkan persiapan dalam pengawasan pemilu dengan regulasi-regulasi yang ada. Oke, Pak. Dengan wilayah lain di Indonesia. Ya, jadi gini, pengawas pemilu ya, juga pengalaman pada pengawasan di tahun pemilu 2019. Tentu apa yang sudah kita lakukan di tahun 2019, kekurangan-kekurangannya tentu kita tingkatkan ya. Kendala-kendala sebenarnya pada pemilu tahun 2018, khususnya pengawasan pemilu, itu terkait dengan pengawasan TPS. Karena pengawas TPS itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 bahwa umurnya harus di atas 25 tahun ke atas. Nah, sedangkan untuk mencari pengawas TPS di umur 25 ke atas itu sangat sulit. Dan itu nanti masih terjadi pada pemilu tahun 2024. Nah, kemudian kendala-kendala berikutnya dalam pelaksanaan pemilu 2024 datang adalah tentang pengawasan rekapitulasi suara. Ya, kita tahu bahwa rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2019 itu sangat melelahkan ya, jangka panjang sekali, sampai ada beberapa daerah yang sudah beberapa kali diperpanjang waktu rekapitulasi suara. Nah, ini juga melelahkan sekali pengawas pemilu ya, bukan hanya pengawas pemilu, termasuk panitia ad hoc di KPU juga akan melelahkan sekali karena begitu rumitnya dalam melakukan rekapitulasi, karena khususnya dalam berita-berita acara itu ya, karena berbarengan dengan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden ya. Nah, kemudian menjadi problem juga nantinya pada pemilu yang akan datang karena ini hampir berbarengan dengan tahapan pilkada tahun 2024 yaitu bulan November. Nah, kalau tentu ada tahapan-tahapan nanti yang bisa beririsan gitu ya, kemungkinan besar ada beririsan antara tahapan pemilu dengan tahapan pemilihan kepala daerah. Apalagi kalau nantinya dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi ada keputusan umpamanya melakukan pemungutan suara ulang, ini akan menjadi merepotkan lagi ya bagi penyelenggara pemilu karena tentu juga akan mempersiapkan pengawasan pelaksanaan pilkada tahun 2024. Bagian pengawasan. Ya, kita tahu bahwa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu ada dua pemilu ya, pemilu dan pilkada, dan itu undang-undangnya berbeda.
pemilu menggunakan Undang Nomor 7 tahun 2017, sedangkan pilkada menggunakan Undang Nomor 10 tahun 2016. Dan ada sangat berbeda sekali dalam penerapannya, khususnya dalam penanganan pelanggaran. Karena kalau pemilu kan 7+7, sedangkan di dalam pelaksanaan pilkada itu hanya 3+2. Nah, ini tentu nanti akan merepotkan ya, apalagi kepada pelapor, tentu dia agak kaget nantinya. Loh, kemarin pada saat pemilu penanganan pelanggarannya kok 14 hari, loh kenapa ini kok lebih sempit? Ya, lebih singkat gitu ya. Nah, ini seharusnya karena model pemilunya sebenarnya hampir sama ya, maka seharusnya kan harus disamakan aja pola penanganan pelanggaran antara pemilu dan pilkada. Jadi pilkada mungkin bisa dirubah menjadi sama dengan pemilu, undang-undang 7+7 ya. Saya kira itu. Dan juga menjadi perbedaan juga terkait dengan pendaftaran pemantau pemilu. Kalau pelaksanaan pemilu, pendaftaran pemantau pemilu untuk mendapatkan akreditasi itu terdapat di pengawas pemilu. Tetapi kalau di pilkada itu ada di KPU. Nah, itu juga akan membingungkan nanti para pemantau pemilu untuk bisa mendapatkan akreditasi sebagai pemantau pemilu. Ya. Dan juga tadi itu masalah pengawas TPS itu berbeda. Ya, kalau pemilu, pengawas TPS itu harus berumur 25 tahun ya tahun, sedangkan kalau pilkada itu kan bisa 17 tahun ke atas. Ya. Pak. Oke, Pak. Berarti masih kegiatan-kegiatan peserta pemilu yang tidak bisa terjangkau dengan aturan-aturan, yang tidak bisa dijerat dengan aturan-aturan pelaksanaan pemilu ya, baik pemilu maupun pilkada. Ini contoh dalam hal antara peserta pemilu dan bakal calon peserta pemilu ya. Contohnya begini. Orang yang belum ditetapkan, pasangan calon atau peserta pemilu yang belum ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka dia tidak bisa dijerat sebagai pelanggaran pemilu apabila dia melakukan norma-norma pelanggaran pemilu. Ya, contoh pada proses pendaftaran di KPU sebagai peserta pemilu atau caleg maupun kepala daerah, kemudian dia melakukan politik uang, ya, membagi-bagikan uang, membagikan sembako, ya. Tetapi pengawas pemilu tidak dapat memproses pelanggaran itu karena belum ditetapkan menjadi peserta pemilu. Nah, seharusnya kalau dia sudah mendaftar sebagai peserta pemilu dan sudah diregistrasi sebagai pendaftarannya, maka dia seharusnya terikat bahwa dia tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pelanggaran norma-norma kepemiluan. Tapi di undang-undang tidak bisa menjerat itu karena dia belum menjadi peserta pemilu. Nah, yang lucunya lagi, kalau dia tidak diterima ataukah dia tidak memenuhi syarat atas keputusan KPU, maka dia boleh melakukan gugatan sengketa ke Bawaslu. Ya, jadi tentu Bawaslu heran, loh dulu Anda melakukan pelanggaran pada saat Anda melakukan politik uang, walaupun Anda belum ditetapkan menjadi peserta pemilu. Tetapi setelah tidak ditetapkan oleh KPU, kok Anda mau menggugat kepada penyelesaian sengketa? Tapi itu diatur dalam undang-undang ya, bahwa peserta pemilu, calon peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat atas keputusan KPU, maka dia boleh melakukan gugatan sengketa ke Bawaslu. Nah, itu tadi. Jadi seharusnya harus sama, bahwa apabila Anda sudah mendaftar dan melakukan pelanggaran, maka seharusnya dia harus bisa ditindak sebagai pelanggaran pemilu. Nah, itu undang-undang belum mengcover itu. Yang kedua, ini terkait dengan pasca rekapitulasi, penetapan rekapitulasi suara. Nah, pada saat penetapan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU selesai, ya, kemudian ada laporan yang disampaikan ke Bawaslu terkait dengan masalah rekapitulasi suara. Di dalam undang-undang itu dia dibolehkan untuk ditindaklanjuti, ya, selama masih 7 hari setelah kejadian, ya. Akan tetapi tidak ada batas waktu, ya,
tentang penerimaan laporan itu. Karena kalau sudah ditetapkan oleh KPU bahwa ini merupakan penetapan hasil suara, hasil rekapitulasi suara, maka menurut Mahkamah Konstitusi pada persidangan di MK pada saat pemilu 2019 yang lalu, MK mengatakan apabila perolehan suara sudah ditetapkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi suara, penetapan rekapitulasi suara, maka Bawaslu tidak boleh lagi melakukan proses penanganan pelanggaran terkait dengan suara. Karena itu sudah ranah Mahkamah Konstitusi. Tetapi di segi undang-undang mengatakan bahwa pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan apabila belum melewati batas waktu 7 hari setelah kejadian. Ya. Nah, seharusnya undang-undang mengatur itu ya terkait dengan batas waktu pengajuan laporan terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi suara. Ya. Karena terkait dengan ini menyangkut dengan pelanggaran administrasi ya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang pernah ditangani terkait dengan perolehan suara, rekapitulasi suara, dianggap ada kekeliruan KPU dalam menetapkan rekapitulasi suara. Selama itu belum melebihi 7 hari setelah kejadian atau ditemukan, maka Bawaslu memprosesnya. Tetapi hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU. Kenapa? Karena dia menganggap kan udah selesai. Seharusnya keberatan-keberatan itu disampaikan pada saat rekapitulasi suara. Tetapi kalau sudah ditetapkan, maka seharusnya Bawaslu bukan lagi ranahnya. Karena ini ranahnya Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil. Tetapi kalau Bawaslu tidak menindaklanjuti, bisa juga salah karena dia akan dilaporkan ke DKPP. Loh, kenapa tidak bisa menindaklanjuti? Padahal undang-undang mengatakan ini selama 7 hari setelah kejadian, maka KPU Bawaslu harus menindaklanjuti laporan. Nah, ini dilematis di situ. Ditindaklanjuti oleh Bawaslu, jika terbukti KPU tidak bisa menindaklanjuti keputusan Bawaslu. Karena di dalam penanganan pelanggaran administrasi bukan lagi bersifat rekomendasi, tapi putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan undang-undang wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu 3 hari setelah diputuskan. Ya. Oke, Pak. Pengawasan DPD tersebut. Ya, memang dalam mereka pemutahiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana diatur Undang-Undang 7, maka KPU wajib melakukan update data pemilih dengan cara melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya, memang seharusnya ada peraturan KPU-nya bagaimana cara untuk melakukan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan ataukah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sampai hari ini kan KPU belum mengeluarkan peraturan itu. Nah, tetapi pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kan terus berjalan, ya. Tidak bisa ditunda menunggu peraturan KPU kan, karena kan ini kan berjalan terus waktu kan. Nah, maka tentu Bawaslu juga akan tetap melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang 7 bahwa KPU wajib melakukan pengawasan atas kinerja apa yang dilakukan oleh KPU terkait dengan pemilu. Nah, ini kan terkait dengan pemilu kan karena melakukan pemutahiran data berkelanjutan. Selama ini kan KPU melakukan perjalanan pemutahiran data berkelanjutan itu tiap bulan ya di kabupaten kota. Di provinsi itu kan per 3 bulan, tapi sekarang ini dia rubah menjadi per 6 bulan. Nah, ini berdasarkan edaran dari KPU RI bahwa rekapitulasi data pemilih berkelanjutan itu dilakukan 6 bulan menurut KPU. Ya, jadi saya kira nggak ada masalah juga kalau KPU tetap jalan tanpa ada peraturannya. Tapi seharusnya bagusnya ada, ya kan? Karena mungkin kalau peraturan KPU ini kan panjang prosesnya karena harus dikonsultasikan ke DPR umpama gitu ya, Komisi 2. Nah, kalau menunggu itu, maka tidak mungkin juga data pemilih berkelanjutan ini tidak dilaksanakan. Karena orang itu kan umurnya kan makin hari kan makin bertambah gitu ya. Dan kita mau tahu dalam bulan ini berapa pemilih yang bertambah. Karena umur penduduk itu kan bertambah. Bulan ini umur 17 tahun sudah berapa?
bulan berikutnya berapa yang umur 17 tahun. Karena setiap penduduk atau warga negara yang berumur 17 tahun wajib dimasukkan ke dalam data pemilih. Nah, inilah yang diupdate terus oleh KPU dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oke, Pak. Siap. Ya, dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang dimungkinkan nanti masih terjadi pandemik ya, yang sekarang ini masih berlangsung, tentu Bawaslu punya strategi lain dalam melakukan pengawasan. Pertama dengan menggunakan teknologi informasi, ya, mungkin bisa Bawaslu akan membuat semacam aplikasi ya yang bisa disampaikan ke Bawaslu terkait dengan pengawasan baik di internal maupun kepada eksternal. Nah, sekarang ini Bawaslu telah menggalang yang namanya Sekolah Kader Pengawasan Pemilu ya. Jadi mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi proses pemilu yang akan datang. Nah, ini sudah berjalan terus dilakukan oleh Bawaslu baik di tingkat dasar maupun di tingkat menengah. Jadi sekolah kader pengawasan pemilu itu ada tingkat dasar, ada tingkat menengah. Nah, ini nanti kader-kader ini atau alumni-alumni SKPP istilahnya itu akan nanti kita bisa gunakan untuk dapat memberikan informasi kepada Bawaslu baik melalui aplikasi, melalui model teknologi informasi atau bisa melalui metode-metode lain agar nantinya informasi yang kami dapatkan dalam pengawasan pemilu ya ini akan lebih banyak ya, apalagi sekarang ini agak sulit kita melakukan pengawasan tatap muka umpamanya karena ini masih pandemik gitu ya, dengan secara berkerumun ataukah datang ke tempat-tempat acara yang banyak orang itu kan dikhawatirkan jangan sampai ini menjadi klaster penyebaran COVID ya. Maka ada metode-metode lain. Bisa juga kita menggunakan pengawasan itu melalui media-media gitu kan. Apakah dalam tahapan ini ada pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu nantinya ya. Oh, oke, Pak. Dan tetap berintegritas. Ya, nanti kan pemilu 2014 karena tentu akan melakukan perekrutan pengawas pemilu di tingkat ad hoc ya, baik di tingkat Panwascam, kemudian Panwas Kelurahan maupun dari pengawas TPS. Maka agar mendapatkan pengawas-pengawas yang berintegritas ya, saya kira nanti kita bisa menggunakan alumni-alumni SKPP yang selama ini kita sudah kader gitu ya, yang selama dia memenuhi syarat dan dapat memiliki kualifikasi integritas ya, kapasitasnya, maka tentu kita bisa merekrut dari situ untuk meningkatkan kualitas pengawasan kami nantinya karena dia sudah mengalami mengikuti sekolah-sekolah yang kita lakukan, tentu sudah mendapatkan pelajaran atau materi-materi terkait dengan kepemiluan gitu ya. Bisa juga kita bisa menggunakan dari mahasiswa yang tentu kita sudah tahu kapasitas dan kapabilitas dan integritas seorang mahasiswa, ideologinya tinggi ya. Nah, jadi tentu dalam perekrutan panitia pengawas pemilu di tingkat ad hoc ya tentu kita harus memperhatikan masyarakat kelompok masyarakat yang memiliki integritas dan kapabilitas menjadi pengawas pemilu. Oke, Pak. Ya, mungkin pertanyaan terakhir yang berbasis IT. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa pemilu yang akan datang dengan suasana pandemik, maka tentu akan menggunakan teknologi informasi, baik dalam melakukan pengawasan, pelaporan pengawasan, ya, informasi terkait dengan pelanggaran, ya. Begitu juga nanti dalam proses pengajuan laporan dugaan pelanggaran, ya. Maka tentu pengawas pemilu akan mendesain, dan ini sebenarnya sudah sering dilakukan pengawas pemilu mendesain aplikasi yang bisa digunakan oleh siapapun masyarakat untuk mengajukan informasi pelanggaran pemilu. Ya, begitu juga nanti dalam hal pelaporan bisa menggunakan informasi. Apalagi sekarang ini kan sudah menggunakan sistem semua gitu ya, sistem pengawasan
DPT ya, daftar pemilih, sistem pengawasan kampanye. Jadi nanti semua ada aplikasi-aplikasinya yang untuk memudahkan ya dalam proses pengawasan. Apalagi sekarang ini kan sudah zaman teknologi ya yang canggih, semuanya hampir menggunakan Android ya. Jadi memudahkan sekali untuk melakukan komunikasi ataukah mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pemilu. Oke, Pak.